Halo semuanya, adik-adik dan juga ayah bunda yang mungkin lagi ikut nemenin, selamat datang di sesi belajar kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super spesial, yaitu tangga kebaikan dan kejutan hadiah dari Allah. Nah, kita nggak akan ngomongin soal pahlawan super atau sihir ya, tapi kita bakal bahas sebuah petualangan hati. Ini tuh semacam rahasia luar biasa dari para ulama tentang gimana caranya kita bisa jadi sahabat dekatnya Sang Pencipta. Jadi, duduk yang nyaman, pasang telinga baik-baik, karena petualangan seru kita bakal segera dimulai. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau nanya dulu nih. Coba deh kamu ingat-ingat, pernah nggak sih kamu berusaha keras banget buat ngelakuin sesuatu? Misalnya nih, belajar naik sepeda sampai jatuh berkali-kali, atau ngebantu temen beresin mainan padahal kamu sendiri lagi capek banget. Terus, tiba-tiba aja, wus, kamu ngerasain ada perasaan hangat, damai, dan seneng banget di dalam hati kamu. Perasaan yang bikin semua rasa capek itu langsung hilang gitu aja. Pasti pernah dong? Nah, perasaan ajaib itulah yang bakal jadi kunci utama dari cerita kita hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian 1, perjalanan seru menuju Allah. Jadi gini, para ulama dan orang-orang bijaksana zaman dulu tuh pakai dua kata kunci rahasia buat ngejelasin petualangan ini, yaitu makomat dan ahwal. Kedengarannya agak asing ya, tapi tenang aja. Pertama, kita kenalan dulu sama kata makomat. Coba bayangin, makomat ini kayak sebuah anak tangga raksasa yang tinggi banget sampai ke awan. Tangga ini adalah jalan yang harus kita daki sendiri supaya bisa makin dekat sama Allah. Tapi, karena ini urusannya sama jiwa, kita mendakinya itu pakai apa yang disebut latihan hati. Intinya, semakin rajin kita ngelatih hati buat jadi anak yang baik, bakal semakin tinggi juga anak tangga yang berhasil kita naikin. Terus gimana dong cara mulai naik tangganya? Gampang banget kok. Kita mulai dari langkah pertama, yang biasa disebut taubat. Jangan mikir yang seram-seram dulu ya. Taubat di sini tuh sesederhana kamu berani bilang, maaf ya kalau lagi bikin salah, entah itu ke adik, kakak, atau ayah bunda. Terus langkah kedua, namanya sabar. Sabar ini ibarat kekuatan otot pahlawan super buat nahan diri. Waktu mainan kamu direbut dan kamu pengen banget marah, tapi kamu milih buat tarik napas panjang dan senyum, nah, kamu baru aja berhasil naik satu anak tangga. Terus yang ketiga adalah syukur, yaitu kebiasaan bilang alhamdulillah dan berterima kasih buat hal-hal kecil, kayak misalnya bekal makanan yang enak hari ini. Poin yang paling penting di sini adalah, buat bisa naik tangga-tangga tadi itu jelas butuh tenaga dan usaha. Para ulama nyebut usaha keras ini dengan istilah kasab. Ya emang sih, kadang nahan marah itu rasanya berat banget, dan minta maaf itu kadang bikin kita gengsi. Tapi, ibarat kamu lagi belajar naik sepeda yang awalnya bikin kaki pegel-pegel, latihan hati ini bakal bikin jiwa kamu jadi super kuat. Beneran deh, ini tuh kayak olahraga paling sehat yang bisa kamu lakuin buat hati kamu. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, ahwal. Kejutan hadiah Allah. Coba bayangin lagi deh, kamu lagi capek-capeknya mendaki tangga yang tinggi tadi, keringetan, berusaha keras. Tiba-tiba, ada angin sejuk yang niup wajah kamu, seger banget. Nah, angin sejuk yang datang tiba-tiba ini, yang namanya ahwal. Kalau kita lihat bedanya, di sisi kiri, itu ada makomat, yang mana itu adalah hasil dari keringat dan usaha kita tiap hari. Tapi di sisi kanan, ahwal itu murni hadiah kejutan dari Allah yang datangnya spontan banget. Hadiah ini nggak akan bisa kamu beli di toko mainan manapun. Ini tuh semacam kilatan cahaya indah yang tiba-tiba dikasih ke hati kita, biar kita makin semangat. Salah satu hadiah kejutan atau ahwal yang paling keren itu namanya mahabbah, yang artinya cinta. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba dipeluk erat banget sama ibu atau ayah, sampai kamu ngerasa bener-bener aman dan disayang? Nah, mahabbah itu persis kayak gitu. Rasanya kayak hati kamu lagi dipeluk pelan-pelan. Kalau cahaya mahabbah ini udah datang, semua hal baik yang awalnya kerasa berat, kayak bangun pagi atau bantuin nyapu rumah, tiba-tiba jadi kerasa ringan dan seru banget buat dilakuin. Kenapa? Karena kita ngelakuinnya pakai cinta. Selain mahabbah, ada satu lagi nih hadiah yang luar biasa indahnya. Namanya tumakninah. Tumakninah ini adalah rasa damai yang tenang banget di dalam hati. Pas kamu dapat hadiah ini, rasanya tuh kayak lagi duduk santai di pinggir danau yang airnya tenang, nggak ada ombak sama sekali. Semua rasa takut kamu, entah itu takut gelap, takut ujian besok, atau rasa sedih, itu tiba-tiba terbang ke bawah angin. Hati kamu jadi tenang banget, karena kamu sadar dan yakin kalau Allah itu selalu ada buat jagain kamu. Kita masuk ke bagian 3, tangga dan hadiah menyatu. Sekarang, kamu mungkin mikir, bisa nggak sih kita dapat hadiah kejutannya aja, tanpa harus capek-capek naik tangga? Nah, para ulama punya rahasianya nih.
Bayangin tangan kamu lagi sibuk ngebentuk sebuah mangkuk dari tanah liat. Pas kamu lagi belajar buat sabar, berani minta maaf, dan rajin bilang terima kasih. Sebenarnya, kamu tuh lagi ngebentuk dan ngebersihin mangkuk tersebut. Nah, pas mangkuk di hati kamu ini udah beres dan bersih, barulah Allah menuangkan cahaya hadiahnya ke dalam mangkuk itu. Jadi, tugas kita itu bikin wadahnya. Dan hadiah dari Allah adalah cahaya yang bakal ngisi wadah tersebut. Keren banget kan? Terakhir nih, bagian 4. Mulai langkah pertamamu hari ini. Berita baiknya dari semua ini adalah, kamu nggak perlu nunggu besok atau pergi jauh-jauh buat mulai petualangan ini. Kamu bisa memulainya detik ini juga di rumahmu sendiri. Caranya simpel banget. Pertama, berani buat bilang maaf. Kalau kamu nggak sengaja jatuhin barang, langsung aja minta maaf tanpa disuruh. Kedua, pas kamu lagi kesel banget, misalnya gara-gara koneksi internet tiba-tiba mati, coba deh tahan marah kamu. Hitung sampai 3 dalam hati, terus senyum. Dan yang ketiga, cari minimal 3 hal hari ini yang bikin kamu senang. Terus ucapin, Alhamdulillah. 3 langkah gampang ini adalah cara paling juara buat ngelatih otot hati kamu hari ini. Ada satu kalimat indah banget dari seorang ulama hebat bernama Sahal bin Abdullah. Kata beliau, cinta yang murni membuat kita selalu ingin bersama Sang Pencipta dalam setiap detak jantung kita. Ini artinya, kalau kita udah terbiasa berbuat baik dan ngerasain sendiri gimana hangatnya kejutan cahaya dari Allah, kita nggak akan pernah mau jauh-jauh darinya. Tiap tarikan napas kita itu rasanya bakal penuh dengan cinta. Nah, kerasa nggak sih, kita udah sampai di akhir sesi belajar kita kali ini. Tapi sebelum kita udahan, ada satu pertanyaan penting yang harus kamu jawab sendiri. Kebaikan apa nih yang bakal kamu jadiin anak tangga pertamamu hari ini? Apa kamu mau peluk ayah bunda, mau bantu teman, atau mungkin mau belajar buat lebih sabar? Apapun itu pilihanmu, siapin hatimu sekarang juga, mulailah mendaki, dan bersiaplah buat nerima kejutan hadiah paling keren dari Allah. Makasih banyak ya udah ikut petualangan hari ini. Sampai ketemu di penjelasan seru kita berikutnya.